Kembali di Net 12, Cita, saya mau nanya deh. Tadi kita sudah ngomongin mengenai surat menyurat dan juga kantor pos. Betul. Kalau kamu sendiri masih menggunakan cara surat menyurat nggak sih melalui pos? Waduh, kalau surat menyurat kayaknya sudah ditinggalkan lama ya. Sekarang kan udah ada handphone, online, tinggal ketik-ketik lewat komputer. Hari itu juga kekirim langsung nyampe detik itu juga. Tapi kangen juga sih. Kangen juga ya. Mungkin sekali-sekali nggak apa-apa kali ya. Sekali-sekali nggak apa-apa. Nah, ngomongin surat menyurat kali ini Yana mau nanya akan melihat nih bagaimana perkembangan surat menyurat. Mulai dari cara surat menyurat melalui pos hingga surat elektronik atau email di internet. Di internet. Kalau ngomongin soal surat menyurat, nggak akan lepas dari yang namanya kotak surat yang satu ini nih. Kalau dulu, kotak surat ini penuh sama yang namanya kertas berisi pesan dan kata-kata. Tapi kalau sekarang, bukan kotak surat ini yang penuh, tapi kotak surat yang ada di sini. Zaman boleh berubah, tapi kalau urusan menyampaikan pesan, surat menyurat tetap eksis. Sejarahnya nih, mulai dari burung merpati sebagai pengantar surat, terus ada si Pak Pos, sampai lewat teknologi internet alias surat elektronik. Pasti deg-deg ser bawaannya kalau nungguin surat datang. Apalagi surat cinta. Saking pentingnya, ada loh yang namanya World Post Day alias Hari Surat Menyurat Internasional. Peringatannya setiap tanggal 9 Oktober. Ternyata di tanggal itu tahun 1847 Serikat Pos Dunia atau Universal Post Union didirikan. Ada 180 negara yang gabung di serikat ini. Ngomong-ngomong soal surat, tren di masyarakat kayak apa ya sekarang? Ngirim surat ya? Enggak, aku sih sekarang udah lebih by email aja paling. kayaknya sih udah enggak sih. Sampai sekarang sih jarang ngirim surat. Tapi surat ngirim ke siapa? Bingung. Terakhir kali ngirim surat 12 tahun yang lalu. Kapan ya? SMA kayaknya. Ngirim kartu lebaran. sekarang udah nggak pernah lagi. Jadi selebihnya ke email aja. Sebagian generasi sekarang mungkin udah nggak ngerasain ya kirim-kirim surat. Surat menyurat emang terus berkembang. Kalau dulu pena dan kertas jadi senjatanya, kemudian hampir tergantikan dengan telegram. Dan makin canggih lagi dengan teknologi email atau surat elektronik. Tinggal ketik, kirim, langsung sampai deh. Alhasil surat menyurat cara lama mulai ditinggalkan. Di Indonesia nih misalnya, tahun 1997 jumlah surat yang dikirim melalui PT Pos Indonesia tak kurang dari 725 juta pucuk surat. Tahun 2010 merosot tinggal 213 juta surat. Tapi bagi sebagian orang menulis di atas kertas dengan tulisan tangan sendiri masih jadi favorit loh. Komunitas yang digagas Paulo Magalhaes tahun 2005 ini salah satunya. Jumlah anggotanya 500.000 orang. Di Indonesia ada sekitar 4.000 anggota. Kegiatannya nih bersurat dengan kartu pos antar anggota yang tersebar di beberapa negara. Halo Mama, apa kabar? Seru banget nih kayaknya ya. Gabung ya. Ini mau ngirim kemana nih ceritanya nih? Sambil dulu ya. Jadi kenapa nih Mbak Rini senang banget sih ngirim postcard kayak gini? Kalau bisa dibilang sih ini kan cara konvensional gitu ya. Kenapa nih Mbak? Soalnya gini ya, setiap postcard yang dikirim ke kita atau kita ngirim ke orang lain itu tuh personal banget. Nulis juga itu juga butuh effort gitu kan. Berarti kan apa yang dikirim ke kita tuh berarti orang itu memang benar-benar menghargai kita dan dia mau ngirim sesuatu yang personal buat kita. Ada gitu sensasi tersendiri gitu kan. Tapi kan sekarang zamannya udah kayak ada email, ada SMS segala macem tuh. Itu gimana maksudnya kayak begini aja? Ya itu dia makanya. Nah segala sesuatu yang udah jarang itu kan sangat berharga ya. Dan ini juga bagi part of seni sih. Karena isinya itu nggak cuma tulisan, kadang-kadang ada gambar, terus ada stiker-stiker tempelin gitu. Jadi lucu. Kalau saya sendiri sih ngelihatnya postcard itu kayak buku yang ditulis spesial buat kita. Oh.
Itu dia, sensasi menulis surat dengan tulisan sendiri jadi daya pikat dibanding nih menggunakan surat elektronik. Surat elektronik atau email emang udah jadi pilihan banyak orang zaman sekarang. Mudah, murah, dan praktis. Seenggaknya itulah alasan kenapa banyak orang beralih dari surat konvensional. Tapi kalau sekarang nih, Yana sering dengar yang namanya cybercrime alias kejahatan di dunia maya. Lalu apa kabarkah keamanan surat kita di dunia maya? Sudah cukup aman belum ya? Surat konvensional atau surat elektronik ada kelebihan dan ada juga kekurangannya. Misalnya nih, dengan teknologi internet, faktor keamanan dan kerahasiaan patut diperhatikan. Apalagi nih, santer ada pembajakan akun yang masuk dalam kategori cybercrime. Dari hasil penelitian salah satu perusahaan perangkat teknologi dunia, 70% perangkat yang tersambung ke internet rawan pembajakan. Ngeri-ngeri gimana gitu ya? Pak Ruby, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar nih Pak? Baik. Sorry ganggu dikit, kita mau ngomongin soal perkembangan surat, boleh ya Pak ya? Silakan. Tapi kita nih, masyarakat sering mendengar yang namanya kan pembajakan ya Pak ya. Maksudnya bajak, email dibajak atau seperti apa. Kita malah jadi takut nih Pak. Itu bagaimana Pak? Ya, kalau masalah email dibajak banyak hal sebenarnya, banyak faktor yang bisa terjadi hal tersebut. Faktor pertama adalah faktor IT security awareness atau kesadaran terhadap keamanan IT teknologi itu sangat kurang di masyarakat kita. Kesadaran terhadap keamanan teknologi yang kurang tadi itu salah satunya penggunaan password yang masih umum. Kedua, kalaupun sudah bagus, passwordnya sudah bagus, kerap kali komputer kita atau kita mengakses komputer yang ada virusnya, yang ada trojan atau malwarenya, sehingga password kita bisa diambil orang. Walaupun password kita udah sangat panjang dan bagus gitu ya, masih banyak yang tidak mengoptimalkan security saat menggunakan email gratisan. Jadi ada ini nggak Pak, tips dan trik nih untuk menjaga keamanan dari surat elektronik yang biasa kita buka setiap hari? Pertama, buat password yang sulit ditebak tapi mudah kita ingat. Kedua, biasakan komputer kita ataupun komputer yang kita akses itu antivirusnya terupdate, aktif dan terupdate. Tiga, paling optimal gunakan two-factor authentication kalau menggunakan email gratisan. Yaitu selain password, dia akan mencoba kirim SMS ke kita untuk memberikan kode untuk akses ke email kita. Intinya hati-hati, rahasia tetap jadi prioritas. Pilihan cara surat menyurat kita sendiri yang menentukan dengan bijak. Nah, jadi gimana nih, mau pilih cara yang konvensional atau modern dengan teknologi tinggi? Yang jelas sih, dua-duanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang jelas nih, jadi kitanya harus tetap berhati-hati. Bener nggak? Nah, sekarang masih ada juga yang mau nanya tapi nggak tahu gimana dan kemana nanya. Tenang aja, titipin aja ke Yana dengan cara mention ke Yana mau nanya. Nanti Yana tanyain karena Yana selalu mau nanya.